Bisakah Anda percaya bahwa penyebab melonjaknya gula darah Anda dan membawa Anda selangkah demi selangkah menuju komplikasi mungkin bersemayam di makanan sehat yang Anda konsumsi setiap hari? Pola makan hambar yang Anda pikir membantu Anda mungkin justru merusak kesehatan pankreas Anda secara kejam. Ini bukanlah menakut-nakuti. Dr. Sari Wulandari, seorang endokrinologis terkenal di Indonesia, telah menemukan fakta mengejutkan dalam 40 tahun pengalaman klinisnya. Lebih dari 80% pasien diabetes dan banyak orang dengan gula darah tinggi tidak gagal karena kurang berusaha, tetapi karena mereka berusaha dengan cara yang salah. Mereka menghitung kalori dengan cermat dan menghindari makanan berlemak. Apakah Anda juga begitu? Meski sudah sangat membatasi, mengapa gula darah Anda masih tidak terkendali? Penyebab sebenarnya adalah makanan sehat yang diam-diam menyerang sistem tubuh Anda. Tapi tunggu, sebelum kita mulai, jika Anda peduli pada kesehatan Anda dan keluarga, silakan klik tombol berlangganan di bawah dan aktifkan notifikasi, karena di sini kami mengungkap kebenaran kesehatan yang tak ingin dibicarakan orang. Saya juga ingin tahu, apakah Anda bersedia bergabung dengan saya dalam perjalanan menuju kesehatan sejati? Jika Anda menonton video ini dan merasa terhubung, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Jika Anda atau keluarga sedang berjuang dengan masalah kesehatan serupa, tulis pertanyaan Anda di kolom komentar, saya akan berusaha menjawabnya. Hari ini, saya akan mengguncang keyakinan Anda dan mengungkap penipu berbahaya di meja makan Anda, serta memberikan senjata rahasia untuk benar-benar membalikan gula darah tinggi. Video ini bisa mengubah kesehatan Anda seumur hidup, jadi tonton sampai akhir. Sebelum mengungkap jawabannya, kita perlu memahami satu hal, seberapa bahayanya gula darah yang tidak terkontrol. Banyak orang, terutama di usia kita, menganggap remeh gula darah tinggi. Mereka pikir itu hanya soal makan lebih sedikit gula, tidak masalah besar. Teman, ini kesalahan besar. Bayangkan pembuluh darah di tubuh Anda sebagai pipa yang mengangkut nutrisi. Gula darah normal seperti air keran bersih, menyehatkan setiap bagian tubuh. Namun, ketika gula darah naik, kelebihan gula tertahan di darah, membuat darah seperti sirup lengket. Apa yang terjadi jika sirup itu mengalir di pembuluh darah hari demi hari? Ini seperti merendam daging segar dalam sirup jagung pekat untuk waktu lama, akan membusuk, berbau, dan kehilangan vitalitas. Organ kita sama. Ketika pembuluh darah kecil di mata tersumbat, penglihatan kabur atau bahkan menyebabkan kebutaan. Ketika saraf di kaki rusak, Anda merasakan sensasi tertusuk atau mati rasa. Dalam kasus parah, amputasi diperlukan. Ketika sistem penyaring ginjal dilapisi sirup, itu mengarah ke dialisis, jalan tanpa kembali. Belum lagi, gula darah tinggi adalah penyebab utama penyakit jantung dan stroke. Teman lama saya, Budi, 65 tahun, seorang pensiunan guru, didiagnosis diabetes selama 1 dekade. Selama 10 tahun, ia hidup lebih sehat daripada siapapun yang saya kenal. Tidak merokok, tidak minum, bangun pagi, tidur tepat waktu, dan makan makanan sangat hambar. Makanan utamanya adalah bubur oat dan roti panggang untuk sarapan. Mungkin sepotong buah jika lapar di antara waktu makan. Ia pikir ini akan mengendalikan gula darahnya. Tapi hasilnya, gula darahnya naik turun drastis. Dan ia butuh semakin banyak obat. Ia merasa buruk sepanjang waktu. Tahun lalu, ia mulai mengalami tanda-tanda awal komplikasi. Penglihatan kabur saat membaca dan mati rasa terus-menerus di kakinya. Budi sangat kesal. Ia tak tahu apa yang salah. Kebingungan Budi dirasakan banyak dari Anda. Mengapa kita makan semakin sehat, tapi gula darah semakin sulit dikendalikan? Hari ini, kita akan mengungkap kebenaran mengejutkan yang tersembunyi dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, teman, fokuslah. Selanjutnya, saya akan mengungkap 5 makanan sehat yang perlahan merusak pankreas Anda. Kita akan menghitung mundur dari nomor 5. Yang pertama sangat penting karena hampir selalu ada di meja makan Indonesia. Ubi jalar tumbuk. Saat mendengar ubi jalar, mata banyak orang berbinar. Ubi jalar termasuk 10 sayuran terbaik menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kaya serat dan vitamin, dianggap makanan untuk panjang umur. Tapi, ada jebakan besar di sini, cara memasaknya. Mengapa saya bilang ubi jalar tumbuk adalah pembunuh gula? Semuanya bermuara pada proses ilmiah yang disebut gelatinisasi. Kita tahu ubi jalar mengandung pati. Saat dikukus atau direbus lama,
Terutama saat dihaluskan menjadi ubi tumbuk atau dipanggang, struktur patinya hancur total. Ini adalah gelatinisasi. Pati yang tergelatinisasi, saat masuk usus, hampir tak perlu dicerna sebelum dipecah cepat menjadi glukosa, menyebabkan gula darah melonjak seketika. Indeks glikemiknya, GI, bahkan lebih tinggi dari gula putih. Tetangga saya, Ani, adalah contoh nyata. Gula darahnya tinggi, dan dokter menyuruhnya menjaga pola makan. Ia dengar ubi jalar baik, jadi setiap pagi ia mengukus semangkuk ubi jalar tumbuk untuk sarapan, mengira itu jauh lebih sehat daripada makan roti. Hasilnya, sebulan kemudian, gula darahnya lebih tinggi. Setelah dokter menanyakan pola makannya, mereka menemukan penyebabnya. Ani protes. Ia tak tahu ubi jalar sehat justru merugikannya. Jadi, apakah ubi jalar teman atau musuh? Tergantung cara Anda mengolahnya. Jika ingin makan ubi jalar, ingat satu aturan. Makan yang masih keras, bukan lunak. Makan utuh, bukan tumbuk. Paling baik kukus hingga matang tapi masih agak keras, dan makan bersama kulitnya. Dengan cara ini, seratnya terjaga, sangat memperlambat kenaikan gula darah. Buah yang terlalu matang atau kering, makan lebih banyak buah, itu baik untukmu, adalah nasihat sejak kecil. Buah kaya vitamin dan serat, tentu saja baik. Tapi, untuk orang yang perlu mengontrol asupan gula, pilihan buah dan bentuknya sangat penting. Jebakannya adalah buah yang terlalu matang, manis berlebihan, dan buah kering untuk penyimpanan mudah, seperti pisang terlalu matang, mangga ekstra besar, dan anggur musim akhir, yang sudah tinggi kandungan gulanya. Buah kering seperti kismis, cranberry kering, kurma, dan irisan mangga adalah bom gula. Mengapa? Pikirkan cara pembuatan buah kering. Semua air diuapkan dari buah segar, menyisakan gula terkonsentrasi tinggi. Konsentrasi adalah esensi, adalah kebohongan di sini. Contohnya, Anda mungkin merasa sedikit kenyang setelah makan 10 anggur segar, tapi dengan kismis, Anda mungkin mengambil segenggam dan makan 20 atau 30, bahkan lebih. Anda makan gula beberapa kali lipat lebih banyak dibandingkan buah segar, tapi rasa kenyang jauh lebih rendah. Lebih buruk, vitamin C dan sebagian serat hancur selama proses dehidrasi. Anda pikir sedang menambah nutrisi, tapi sebenarnya hanya makan gula alami dalam jumlah besar. Jadi, teman, jika ingin makan buah, pilih yang tidak terlalu matang dan rendah manis, seperti jambu biji, apel, tomat cherry, dan blueberry, dan selalu kontrol porsinya, seukuran kepalan tangan sehari cukup. Untuk buah kering, hindari sebisa mungkin madu, selai, dan pemanis alami lainnya. Banyak yang percaya gula putih adalah produk olahan tak sehat, sementara madu adalah esensi alami yang dikumpulkan lebah, pasti baik untuk tubuh. Jadi, mereka menambahkan sesendok madu ke air pagi, mengoleskan selai tebal pada roti panggang, atau membuat makanan penutup sehat dengan gula merah atau sirup maple alih-alih gula putih. Teman, saya harus bilang dengan sedih, ini hanya menipu diri sendiri. Alami tidak sama dengan tidak berbahaya. Alami tidak sama dengan bebas gula. Lihat komposisi madu. Lebih dari 80% adalah gula, terutama fruktosa dan glukosa. Kedua monosakarida ini diserap sangat cepat setelah masuk ke tubuh. Dampaknya pada gula darah tak lebih ringan dari gula putih. Beberapa dokter memperingatkan, untuk pasien diabetes, sesendok madu sama bebannya dengan sesendok gula putih. Selai manis, demi rasa dan pengawetan, penuh dengan gula, pektin, dan aditif. Anda pikir sedang makan buah, tapi sebenarnya makan kue gula beraroma buah. Untuk gula merah dan sirup maple, itu hanya sukrosa yang belum dimurnikan, mempertahankan beberapa mineral, tapi esensinya tetap gula. Kecepatan mereka menaikkan gula darah, hanya sedikit lebih baik dari gula putih. Jika benar-benar mendambakan manis dan khawatir tentang gula darah, apa yang harus dilakukan? Ada pemanis alami di pasaran sekarang, seperti ekstrak stevia atau erythritol. Mereka manis tapi hampir tak menghasilkan kalori dan tidak ikut dalam metabolisme glukosa tubuh, relatif aman. Tapi, bahkan dengan pemanis, ingat tujuannya adalah memutus ketergantungan pada manis, bukan memanjakan diri. Jus segar, ini adalah jebakan yang paling mudah menjerat kelas menengah dan penggila kesehatan. Banyak yang menghabiskan banyak uang untuk blender atau juicer,
memberi diri dan keluarga segelas jus segar yang cerah setiap pagi, mengira itu cara paling murni dan canggih untuk menambah nutrisi. Tapi kenyataannya, saat Anda minum jus itu, Anda tak mendapatkan hal paling berharga dari buah, serat. Serat seperti dinding dalam buah, membungkus gula dan membiarkannya dilepaskan perlahan dan sistematis di usus, sehingga gula darah tak naik terlalu tinggi sekaligus. Tapi, saat Anda menggunakan pisau berputar cepat untuk mengubah buah menjadi jus, dinding itu hancur total. Dinding sel pecah, dan semua gula dilepaskan seketika. Saat Anda minum jus, gula tanpa hambatan itu membanjiri aliran darah seperti bendungan yang jebol, membawa guncangan besar pada sistem insulin Anda. Untuk mengatasi tsunami gula mendadak ini, tubuh hanya bisa mati-matian mengeluarkan insulin. Seiring waktu, sel insulin akan kelelahan, akhirnya menyebabkan resistensi insulin atau bahkan diabetes. Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan bahwa gula bebas adalah ancaman besar bagi kesehatan manusia modern, dan jus segar adalah sarang gula bebas. Satu kasus nyata, seorang profesional muda berusia 30 tahun bersikeras minum 2 gelas besar jus segar setiap hari untuk detoksifikasi dan menyehatkan kulit. Hasilnya, dalam waktu kurang dari 2 tahun, ia didiagnosis dengan fatty liver parah dan pradiabetes. Ia tak mengerti, ia makan begitu sehat. Teman, ingat satu hal, selalu pilih makan buah utuh, bukan minum jus. Jika sulit mengunyah, potong buah menjadi kecil-kecil dan makan perlahan. Simpan juicer di rumah. Itu lebih berbahaya daripada bermanfaat. Sebelum mengungkap juaranya, coba tebak di kolom komentar, siapa pembunuh gula paling umum ini? Apakah Anda benar? Baiklah, tak ada lagi suspense. Makanan sehat penaik gula nomor 1 adalah makanan pokok yang dimakan orang Indonesia selama beberapa generasi. Nasi putih, roti putih, dan bubur oat. Mengejutkan, bukan? Banyak yang bilang, saya tidak makan gula, saya makan biasa saja. Bagaimana bisa jadi pembunuh gula? Biar saya jelaskan mengapa. Hal-hal yang kita sebut makanan pokok ini punya nama umum, karbohidrat olahan. Apa itu olahan? Artinya, biji-bijian utuh seperti beras merah atau gandum utuh telah digiling dan diproses, menghilangkan kulit dan germ yang paling bergizi, menyisakan hanya bagian inti endosperma yang murni pati. Saat pati murni ini masuk ke tubuh, sangat mudah dicerna dan diubah menjadi glukosa dengan sangat cepat. Komunitas medis punya pepatah klasik untuk pasien diabetes. Semangkuk nasi putih sama saja dengan semangkuk air gula. Ingat Budi yang kita sebut tadi? Ia korban tipikal. Ia pikir saat sakit harus makan yang hambar dan mudah dicerna. Jadi setiap pagi ia makan semangkuk besar bubur oat dengan sedikit selai. Tak disadari, bubur yang tampak lembut dan ramah perut itu adalah penyebab gula darahnya tetap tinggi. Melihat ini, Anda mungkin merasa putus asa. Ubi jalar tak bisa sembarangan dimakan, buah harus dibatasi, bahkan oat dan roti jadi musuh. Apa yang bisa kita makan? Jangan khawatir, lanjutkan menonton. Jangan putus asa. Untuk setiap pembunuh gula, pasti ada penawar gula darah. Setelah menghentikan sumber banjir, kita harus belajar membangun bendungan kuat. Anda harus ingat 5 obat ajaib diet berikut. Pertama adalah oat, dikenal sebagai raja biji-bijian. Mengapa oat begitu ajaib? Kuncinya ada pada serat larut bernama beta-glukan. Bayangkan beta-glukan sebagai spons dengan daya serap super. Saat Anda makan oat, itu menyerap banyak air di perut, membentuk zat seperti gel lengket. Gel ini membungkus makanan lain, terutama karbohidrat, seperti memakaikan mantel tebal, sangat memperlambat pencernaan makanan tersebut. Gula hanya dilepaskan perlahan ke darah, sehingga gula darah tetap stabil. Saya menyebut oat kapsul pelepasan lambat untuk gula darah. Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM, bahkan secara terbuka mengakui bahwa oat kaya beta-glukan tidak hanya menurunkan gula darah, tapi juga membantu menurunkan kolesterol dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Ini berkah ganda untuk penderita diabetes. Tapi perhatikan, saya bicara tentang oat yang perlu dimasak dengan air mendidih. Oat utuh atau potongan baja, bukan oat instan yang dijual di supermarket dengan pemanis dan krim. Itu makanan berkalori tinggi, jangan sampai salah. Banyak orang mungkin mengerutkan kening saat menyebut pare. Rasanya tidak begitu menyenangkan. Tapi efek penurun gula darahnya telah terbukti secara ilmiah. Pare mengandung 2 bahan berharga,
peptida pare, dan saponin. Ilmuwan menemukan bahwa struktur dan fungsi zat ini sangat mirip insulin di tubuh kita. Mereka membantu tubuh menggunakan glukosa dalam darah lebih efektif, memindahkan gula dari darah ke sel, sehingga menurunkan gula darah. Pare dipuji sebagai insulin nabati. Ini bukan obat tradisional semata. Ini didukung penelitian medis modern. Banyak perusahaan biotek sekarang mengekstrak bahan aktif dari pare untuk membuat suplemen kesehatan. Tentu saja, makan pare langsung dalam diet adalah cara paling alami dan aman. Bagaimana cara terbaik menjaga aktivitas penurun gula darahnya? Saya sarankan salad atau tumis. Jangan masak dengan suhu tinggi terlalu lama. Membuat salad pare atau pare tumis dengan telur adalah pilihan bagus. Demi kesehatan, sedikit rasa pahit sangat sepadan. Diet Indonesia kaya akan kacang-kacangan, terutama dalam pola makan berbasis nabati atau vegetarian. Ini adalah warisan berharga dari leluhur kita. Tahu, susu kedelai, tempe, dan kacang hitam adalah mitra baik dalam perjalanan mengontrol gula darah. Mereka punya 3 manfaat besar. Pertama, indeks glikemiknya sangat rendah, hampir tidak menyebabkan fluktuasi gula darah. Kedua, mereka kaya protein nabati berkualitas tinggi. Protein memberikan rasa kenyang tahan lama, membuat Anda kurang lapar, sehingga mengurangi keinginan untuk makanan pokok dan camilan. Ketiga, penelitian menemukan bahwa asupan rutin produk kacang-kacangan dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin, membuat insulin bekerja lebih efisien. Jadi, masukkan produk kacang-kacangan ke menu harian Anda. Segelas susu kedelai buatan sendiri untuk sarapan, dan salad tahu atau kacang hitam untuk makan siang atau malam. Lezat dan sehat. Semua dokter dan ahli gizi akan menyarankan untuk makan lebih banyak sayuran, terutama sayuran hijau gelap seperti bayam, kale, atau brokoli. Manfaatnya untuk menstabilkan gula darah terlihat dari 2 aspek. Pertama, mereka kaya serat dan sangat rendah kalori. Makan sepiring besar sayuran lebih dulu, perut Anda akan cepat terasa kenyang, dan Anda tidak akan bisa makan banyak nasi putih setelahnya. Serat ini seperti pembersih, memperlambat penyerapan gula. Kedua, beberapa sayuran punya keahlian tersembunyi. Misalnya, brokoli mengandung zat bernama sulforaphane. Penelitian medis terbaru menemukan bahwa sulforaphane dapat bekerja pada hati kita dan mengurangi produksi glukosa oleh hati. Kita tahu gula darah tinggi tak hanya dari makanan. Hati juga memproduksi gula sendiri. Sulforaphane dapat menghambat proses ini. Jadi, urutan makan sangat penting. Kita akan bahas itu nanti. Tapi ingat, setiap makan harus punya cukup sayuran hijau gelap. Banyak orang takut pada lemak sehat. Berpikir kacang-kacangan kaya minyak dan pasti tidak boleh dimakan. Ini kesalahpahaman besar. Kita perlu membedakan lemak jahat dan lemak baik. Lemak jahat seperti lemak trans dalam makanan goreng tentu harus dihindari. Tapi lemak di kacang-kacangan adalah asam lemak tak jenuh tunggal dan ganda, lemak baik yang dibutuhkan tubuh kita. Lemak baik dalam jumlah sedang tidak hanya tak menaikkan gula darah, tapi bisa membantu menstabilkannya. Mereka memperlambat laju pengosongan lambung, meningkatkan rasa kenyang, dan secara signifikan meningkatkan sensitivitas insulin. Selain itu, kacang-kacangan kaya magnesium. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kekurangan magnesium sangat terkait dengan resistensi insulin. Kacang-kacangan yang disarankan termasuk almond, kenari, dan macadamia. Tapi ada 3 syarat. Pertama, harus polos, hindari yang asin, berbalut madu, atau rasa BBQ. Kedua, secukupnya, hanya segenggam kecil yang bisa Anda pegang setiap hari, sekitar 10 butir, jangan berlebihan. Ketiga, paling baik dimakan sebagai camilan di antara waktu makan. Dari kelima harta ini, mana yang paling sering Anda makan? Atau adakah bahan penstabil gula darah unik yang Anda tahu? Silakan bagikan di kolom komentar. Mari belajar dan maju bersama. Baiklah, teman, sekarang kita tahu pembunuh gula mana yang harus dihindari dan senjata penurun gula darah mana yang harus dirangkul. Tapi hanya tahu apa yang dimakan tidak cukup. Menguasai cara makan yang benar bisa membuat pengendalian gula darah lebih efektif dengan usaha lebih sedikit. Seperti berperang, punya senjata bagus berarti Anda masih perlu taktik hebat. Selanjutnya, saya akan bagikan 4 rahasia emas yang terbukti secara ilmiah dan telah divalidasi oleh banyak orang. Keempatnya lebih efektif daripada obat. Catat baik-baik.
Ini trik termudah dan paling efektif. Mulai hari ini, ubah urutan makan Anda. Jangan mulai dengan menyendok 2 suap besar nasi, roti, atau kentang. Urutan yang benar adalah minum semangkuk kecil sup bening dulu, lalu makan banyak sayuran, kemudian protein seperti ikan, telur, tahu, dan terakhir makanan pokok. Mengapa? Prinsipnya sederhana. Isi perut Anda hingga 70 hingga 80% dengan sup dan sayuran. Serat dalam sayuran sudah membentuk jaring pelindung di usus. Saat Anda makan protein dan makanan pokok, pencernaan dan penyerapannya sangat melambat. Kemiringan kenaikan gula darah menjadi sangat landai. Perubahan kecil ini punya efek langsung. Coba dimakan berikutnya. Butuh waktu sekitar 20 menit bagi otak kita untuk menerima sinyal bahwa kita kenyang. Jika Anda makan terlalu cepat, otak Anda tak akan sadar Anda sudah makan berlebihan. Jadi, perlambat kecepatan makan Anda dan kembangkan kebiasaan mengunyah perlahan. Cobalah nikmati rasa setiap suapan. Tetapkan tujuan kecil. Kunyah setiap suapan 30 kali sebelum menelan. Ini tidak hanya membantu mengontrol porsi, tapi juga mengurangi beban lambung, memungkinkan makanan dicerna lebih menyeluruh. Banyak orang punya kebiasaan makan camilan larut malam. Ini sangat tidak sehat. Pada malam hari, semua organ tubuh perlu istirahat, dan laju metabolisme melambat. Jika Anda makan sesuatu sebelum tidur, terutama makanan tinggi karbohidrat atau lemak, itu sulit dicerna dan di metabolisme tepat waktu, akan diubah menjadi lemak dan disimpan. Ini juga membuat gula darah tetap tinggi sepanjang malam, mengganggu kualitas tidur dan mencegah pankreas beristirahat, memaksanya bekerja lembur. Seiring waktu, fungsi pankreas hanya akan memburuk. Jadi, tetapkan aturan. Jangan makan apapun 3 jam sebelum tidur, kecuali air. Anda tak perlu menghitung kalori dengan tepat. Itu terlalu rumit. Anda hanya perlu ingat rasio piring sederhana. Bagi piring Anda menjadi 4 kotak dalam pikiran. 2 kotak, setengah area, harus diisi sayuran beragam warna, terutama sayuran hijau gelap. Dari 2 kotak tersisa, 1 diisi protein berkualitas tinggi, seperti sepotong ikan, paha ayam, atau tahu. Kotak terakhir untuk makanan pokok, dan makanan pokok ini sebaiknya biji-bijian utuh seperti beras merah, oat, quinoa, bukan nasi putih. Rasio emas setengah sayuran, 1/4 protein, dan 1/4 makanan pokok berkualitas tinggi memastikan Anda mendapat nutrisi seimbang dan mengontrol stabilitas gula darah dari sumbernya. Keempat rahasia ini sederhana, praktis, dan kuat. Mereka tak memerlukan Anda mengeluarkan uang. Hanya tekad untuk mengubah gaya hidup mulai hari ini. Kami telah menyingkap 5 pembunuh gula yang menyamar sebagai makanan sehat: ubi jalar, tumbuk, buah kering, madu, selai, jus segar, dan yang paling mematikan, nasi putih. Kami juga menemukan 5 sekutu untuk kesehatan kita: oat, pare, kacang-kacangan, sayuran hijau gelap, dan kacang-kacangan. Terakhir, kami menguasai 4 aturan emas yang lebih baik dari obat. Mengubah urutan makan, makan perlahan, tidak makan sebelum tidur, dan aturan piring emas. Ingat Budi, setelah mengadopsi rencana diet Dr. Sari Wulandari, ia membalikan diabetesnya. Ia mengganti bubur oat dengan telur dan beralih ke beras merah. Hati-hati makan sayuran dulu, lalu protein. Hanya dalam 3 bulan, gula darah Budi hampir normal, dan rasa sakit di kakinya hilang. Kisah Budi mengajarkan bahwa mengontrol gula darah bukanlah pertempuran menyakitkan, melainkan revolusi gaya hidup penuh kecerdasan dan harapan. Ini tak memerlukan Anda kelaparan atau menyerah pada makanan lezat, hanya kesadaran dan tindakan. Kesehatan adalah hadiah paling berharga yang bisa kita berikan pada diri dan keluarga. Jika video hari ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang tersayang dan teman, terutama para lansia yang masih berjuang dengan masalah gula darah. Tindakan berbagi sederhana bisa mengubah hidup mereka. Mulai hari ini, kendalikan kesehatan Anda dan lindungi diri serta keluarga dari gula darah tinggi. Sampai jumpa lagi.